Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas segala pemberian-Mu dalam hidup kami. Pada hari ini kami berdoa kembali ya Tuhan, memohon berkat-Mu agar kiranya kami semua boleh mendapatkan pengertian, pengajaran yang dari Engkau saja ya Roh Kudus, mengenai khususnya bahasa lidah kami yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat pengajaran-Mu yang benar. Amin. Shalom Bapak yang berkasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kita kembali membahas mengenai bahasa lidah atau glosalalia yang sering disebut berbahasa roh. Kembali kita bacakan di 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, di ayatnya ke-18 dikatakan di sana, Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ayat 19, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita harus percaya bahwa bahasa roh itu untuk membangun diri kita, agar kita sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang dikatakan dalam pembahasan sebelumnya di Roma. Di Roma pasalnya ke-8, di ayatnya ke-26, Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa bahasa lidah, glosalalia, berbahasa roh, atau yang lebih tepatnya berdoa dalam Roh Kudus, merupakan suatu sarana yang Tuhan memang berikan sebagai karunia, sarana karunia khusus untuk orang-orang yang dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dikuduskan terus-menerus sesuai kehendak Allah, dari maunya Allah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus kita sendiri yang bisa tahan banting, tahan cercaan, tahan fitnahan, dan bahkan tahan salibnya sampai mati di kayu salib. Demikian maksudnya Allah yang kita patut percayai dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Nah, penjelasan di 1 Korintus 14 tadi memastikan bahwa bahasa roh itu penting untuk membangun diri sendiri kita. Termasuk Paulus pun berdoa dengan rajin sekali. Ya, dia mengatakan bahwa dia berbahasa roh lebih daripada orang-orang lain saat itu. Menunjukkan kerajinan berbahasa rohnya atau berdoa dalam rohnya itu benar-benar kuat, benar-benar serius. Dan menurut seperti harusnya rutin dilakukan oleh Paulus. Nah, Bapak Ibu, kita tolong percaya bahwa bahasa roh kita atau berdoa dalam roh kita merupakan sesuatu yang sangat penting dan sepenuhnya perlu untuk didoakan, untuk dimintakan. Ya, jangan sampai kita anggap ini hal remeh.
Ya, bahkan kalau kita lihat di suratnya Yudas pasal 1, ya, ini memang satu pasal ya. Di ayatnya ke-19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ayat 20, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, inilah caranya. Dengan cara ini kita terpelihara sesuai ayat 21-nya, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Jadi ini caranya pemeliharaan kita sesuai dengan bentuk seharusnya kita. Seorang bayi aslinya kecil, pendek, ringan, buntet, botak, nggak baik, nggak cerdas, jalan pun nggak bisa, boro-boro berlari, boro-boro berpikir dan bekerja. Namun pada waktunya, karena dipelihara dengan baik, sehingga bayi ini bertumbuh, nambah senti demi senti, kilogram demi kilogram, dan kecerdasannya nambah IQ-nya. Dan hatinya pun bisa lebih kuat dari sebelumnya. Sehingga seorang bayi manusia dari tidak bisa apa-apa menjadi sangat mampu bertindak, mampu bekerja, memberkati sesama, memuliakan Yesus kita. Itulah konsep dibangunnya. Berdoa dalam Roh Kudus, hidup bersama Roh Kudus, didampingi terus-menerus, minta dampingan Roh Kudus, minta bimbingan Roh Kudus, minta pengajaran Roh Kudus, minta arahan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, membentuk kita menjadi manusia dewasa dalam Tuhan Yesus kita, yang serupa dengan Tuhan Yesus kita, yang dimana para rasul, pasca Pentakosta, semuanya berubah drastis, menjadi hamba-hamba Allah yang sangat efektif dan produktif. Demikianlah tujuan berdoa dalam Roh Kudus, berbahasa lidah glosalalia atau sering disebut berbahasa roh. Ya, yang ditulisnya dalam kitab suci kita berbahasa roh. Demikian firman Tuhan Yesus. Semoga ini membuat kita lebih meminta lagi karunia berbahasa lidah dalam Roh Kudus, berdoa dalam Roh Kudus, dan juga untuk bisa mengajar, menasihati, memimpin, membimbing orang banyak yang sering juga ujung-ujungnya menjadi karunia nubuat yang resmi yang memang Tuhan tetapkan dalam hidup anak-anak Allah secara khususnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Roh Kudus, ajaranmu, ya Roh Kudus, jadi seperti Kristus Yesus, hasilkan buahmu, mengasihi seperti Engkau, mengampuni seperti Engkau, sukacita seperti Engkau, sebagai anakmu. Oh Roh Kudus, pimpinlah kami, ajar kami, penuhi kami, jadi abdi-Mu.
Kuasa diri penuhlah, kendali jiwa dan raga, jadi saksi kuasanya bagi nama Yesus. Oh Roh Kudus, pimpinlah kami, ajar kami, penuhi kami, jadi abdi-Mu. Oh Roh Kudus, pimpinlah kami, ajar kami, penuhi kami,